bab 5 kita membahas tentang bandul matematis. Bandul matematis sendiri ini memiliki arti suatu pergerakan bolak-balik dari bola, bandul atau benda terhadap titik tertentu dengan banyaknya getaran dalam setiap detik. Jadi titik saat belum bergerak itu adalah di sini. Setelah digerakkan, dia akan berpindah posisi ke kanan atau ke kiri, maju atau ke belakang, membentuk sudut, membentuk hubungan antara waktu, frekuensi, periode, seperti itu. Dari praktek bandul matematis, kita dapat mencari T besar dengan cara T kecil per N. T besar sendiri ini adalah periode, satuannya second. T kecil adalah waktu, satuannya second juga, per N. Jadi N ini adalah jumlah siklus saat bolak-balik berlangsung. Selanjutnya kita dapat mencari F besar atau frekuensi dengan cara N per T, jadi dibalik. Kalau tadi kita mencari periode dengan T per N, sekarang frekuensi N per T. Untuk tegangan tali, kita dapat mencari dengan rumus TG ditambah FC. Nah, TG belum diketahui, jadi untuk mengetahui TG-nya M kali G kali cos sudut yang dihasilkan. Jadi cos ini maksudnya sudut yang dihasilkan. Ini sudut. Nah, ini berapa? Tuh, untuk mencari TG dulu. Kalau untuk mencari FC dengan cara M kali V pangkat 2 kali L. Saya ulangi. Untuk mencari FC adalah M kali V pangkat 2 dibagi L. V belum diketahui, jadi harus mencari dulu dengan cara M per S. Jika M belum diketahui, maka menggunakan rumus Pi kali D kali sudut yang dihasilkan per sudut lingkaran. Jadi kalau lingkaran pasti 360 derajat per 360 derajat. Nah, dari keterangan tersebut, ini adalah simbol-simbol rumus-rumus yang digunakan untuk mencari hubungan bandul matematis. Untuk TG tadi adalah tegangan gravitasi, untuk FC adalah frekuensi, untuk M adalah massa benda, G adalah gravitasi, cos ini adalah sudut yang dihasilkan, cos berapa, untuk FC adalah frekuensi, M massa tetap, V adalah kecepatan, meter per second. Untuk Pi menggunakan 3,14. Dan ini adalah simbol sudut-sudut. Ini sudut yang dihasilkan per sudut lingkaran. Tujuan dari praktek bandul matematis ini adalah untuk menghitung percepatan gravitasi dan untuk menghitung frekuensi yang dihasilkan. Jadi ada dua tujuan yang dapat kita hitung untuk mengetahui. Nah, viskositas. Viskositas ini sendiri mempunyai arti
yaitu suatu kegiatan untuk mengukur dari ketahanan fluida yang diubah dengan tekanan maupun tegangan. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan rapat massa bola dengan rapat massa pada zat cair. Jadi massa bola sendiri, ini bola, fluida ini adalah zat cairnya. Terus kita dapat mengetahui juga hubungan kekentalan dengan kecepatan benda. Jadi kalau kita kemarin pakai 3 fluida, yang pertama itu air, minyak, sama oli. Jadi kekentalannya kita dapat mengetahui, dapat kita hitung. Saya ralat untuk mengetahui saja, bukan hitung. Kalau untuk menghitung bisa hubungan viskositasnya langsung dengan kelajuan. Jadi bola dimasukkan ke sini, kita hitung bisa. Dengan fluida, 3 jenis fluida yaitu minyak, oli, sama air. Ini adalah contoh simulasi dari gambar simulasi viskositas pada fluida cair. Dan ini adalah rumus sederhana yang menunjukkan tekanan, misalkan tekanan ke bawah di M kali G, V-nya ke bawah, F kali apungnya ke atas, diameter dari tabung ukurnya sendiri, diameter D kecil, diameter dari bolanya sendiri. Nah, dari praktek tersebut kita juga dapat mencari yang namanya V besar. V besar adalah kecepatan benda pada fluida. Maksudnya benda ini adalah kecepatan bola dengan cara M kali T. M adalah massa suatu benda tersebut dibagi waktu yang diperlukan sampai ke dasar tabung ukur. Terus kita juga dapat mengetahui dari P dengan cara M per V besar. Kalau V besar tadi belum diketahui, maka menggunakan rumus 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Ini adalah rumus-rumus yang digunakan yang berhubungan dengan praktek viskositas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.